Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ba'd. Revandi, sebutkan kaidah pertama bab sifat. Kaidah pertama bab sifat. Sebelumnya ada berapa kaidah pada bab asma? Ada berapa Revandi? Ada berapa kaidah pada bab asma? 7. Nah, sekarang kaidah pertama bab sifat. Sebelahnya apa? Apa habis? Tidak tahu. Antum tahunya apa? Sedan? Apa? Apa? Jangan lihat buku. Apa? Tinggalan. Kaidah kedua. Kaidah pertama apa? Akil. Bab asma, kaidah pertama. Bab sifat. Sifat. Nah, kaidah pertama bab sifat. Apa? Iya. Nah, Arya apa Arya? Nah. Nah, wujud. Ya, terjemahkan. Ekal. Terjemahkan. Iya, ahsan dan barakallahu fiik. Sekarang fasli. Kaidah kedua. Maksudnya sifat itu lebih luas dari iya, maksudnya sifat belum tentu punya nama, tapi semua nama ada sifat. Begitu. Sebutkan alasan kenapa sifat ausa' minal asma. Alasan. Ada 2 kemarin. Sebabnya. Apa Surya? Betul. Kedua. Iya, ahsan tabarakallah. Ulangi. Tarik. Setiap isim mengandung sifat. Ya. Yang kedua, sifat berkaitan dengan Allah. Iya, ahsan tabarakallah. Udah pinter ya kelas ini ya. Apalagi Haki. Ulangi Haki. Apa tadi? Doh. Oraiso. Asma. Lagi lari ke aku. Reza. Ya. Coba sebutkan 3 saja. Bedakan antara asma dengan sifat. Ya, bedakan. Bedakan aja asma dengan sifat. Misalnya Ar-Rahman itu apa? Asma apa sifat? Nah, kemudian Rahman sifatnya itu apa? 3 aja, 3. Paham maksudnya kan? Paham. Reza, 3 aja. Ipen
Pen? Nggak tahu? Loh. Coba sebutkan Asmaul Husna, 3 aja. Asmaul Husna, 3 aja. Ar-Rahman. Ar-Rahman mengandung sifat apa? Hah? Itu artinya. Kandungannya apa sifatnya? Ar-Rahman. Apa? Apa Faiz? Al-Khaliq. Al-Khaliq mengandung sifat apa? Al-Khuluq. Khuluq artinya akhlak. Al-Khaliq. Kandungan sifatnya apa? Bukan chicken khaliq ya. Lagi. Hah? Nggak tahu. Al-Khalq. Al-Khalq. Ya, Al-Khaliq, Al-Khalq. Kemudian kedua, apa lagi yang tahu? Oh, ayo. Apa lagi? Pertama, Al-Khalq, terus Al-Hayy. Al-Hayy mengandung sifat. Bedakan antara asma dengan sifat. Nah. Apa Wahyu? Apa? Farhan? Balik lagi ke Arya. Apa Arya? Apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman apa kandungan sifatnya? Ar-Rahmah. Kasih sayang. Terakhir. Antum. Al-Hayy. Apa sifatnya? Dia tuh berkaitan lah. Fikri apa fikri? Al-Hayy. 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 Ar-Rahman kandungan sifatnya rahmat, ya rahmah, kasih sayang. Al-Khaliq, Al-Khalq, ya. Al-Aziz, Izzah. Terus apa lagi? As-Sami', Sama'. Al-Basir, Basar. Basar. Al-Hayy, Haya. Salam. Apa lagi contohnya? Ar-Razzaq, rizq. Al-Latif, lutf. Lutf. Ya, lembut. Al-Latif namanya, zat yang maha lembut. Sifatnya al-lutf, kelembutan. Lutf. Baru apa datang dari orang? Jadi makanya dikatakan sifat lebih ausa, ya, lebih luas daripada asma. Kenapa? Karena setiap perbuatan Allah itu adalah sifat. Ya, contohnya apa? Dalilnya kemarin apa Tariq? Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya, wajah rabbuka. Ya, Allah datang. Rabbmu telah datang. Ini kan perbuatan Allah. Fi'il kan? Fi'il. Ah, Zaidan. Ulangi tadi. Apa akhir? 2. Oh ya, dengar dia, masya Allah. Ya, gimana? Apa itu? Apa itu? Apa akhir? Hah? Apa teh? Perbuatan Allah. Ya betul, perbuatan Allah. Ja'atan fi'il ya. Jadi setiap fi'il yang dilakukan oleh Allah itu adalah sifat. Ya. Jadi Allah mempunyai sifat al-maji, datang. Ya. Tapi kita nggak boleh mengatakan Allah itu zat yang maha datang, nggak bisa. Ya.
Misalnya Allah punya sifat, nggak bisa kita gunakan sifatnya ini untuk dijadikan sebagai namanya, nggak boleh. Ya, tapi nama sudah pasti mengandung sifat. Paham sini ya? Dia kalau sifat enggak. Namanya Al-Majid. Boleh kita Abdul Jai, boleh Abdul Jai. Ya. Apalagi contohnya yang lain perbuatan Allah, nuzul. Ya. Yanzilullah kulla laila ila sama'i dunya. Allah itu turun. Ya, pada setiap malam, setiap harinya ya, yanzilullah kulla laila ila sama'i dunya. Allah itu turun kulla lailatin pada setiap malam ila sama'i dunya, di langit dunia. Turun Allah. Itu fi'ilnya Allah, nazala. Ya kan? Tapi apakah kita boleh menamakan Allah sebagai zat yang maha turun? Nah, boleh. Ya. Nah, boleh kita mengatakan An-Nazil atau Abdul Nazil. Ya. Nah, boleh. Atau Murid, Iroda. Nah, boleh. Paham di sini? Nah, sekarang kita masuk kaidah ketiga. Kaidah ketiga. Sifatullah Ta'ala tanqasimu ila qismain, tsubutiyah wa salbiyah. Sifat Allah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama tsubutiyah, yang kedua salbiyah. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama tsubutiyah. Tsubutiyah ada itu di kitab. Astagfirullah. Tsubutiyah dan salbiyah. Pembagian ini ya, taksim ini, itu sebenarnya nggak ada kalau kita cari-cari, baik di Al-Quran, firman Allah, atau sabda Rasulullah di hadis, maupun perkataan salaf tabi'in. Gak ada Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Atha bin Abi Rabah, ya, gak ada mengatakan ada pembagian tentang asma dan sifat, gak ada. Ya, tapi dikarenakan datang ahlul kalam seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, mereka mengatakan hal-hal yang batil yang berkaitan dengan asma wa sifat. Ya, oleh karena itu para ulama membuat taksim ini, pembagian ini sebenarnya nggak ada. Ya, kan, tapi taksim ini dilandaskan dengan sebuah dalil. Maka sikap kita, ya, yang orang awam ini, sikap kita apa? Menerima taksim ini apabila itu sesuai dengan dalil. Ya, apabila taksim ini tidak sesuai dengan dalil, kita nggak boleh menerimanya. Pak, ya. Nanti misalnya menjadi penulis, misalnya Fikri, dia tamat di Jamiah Islamiyah, S1, S2, S3, S1 Firanda. Dia bikin sebuah buku, sebuah kitab. Dia bilang kezaliman terbagi menjadi 3, nggak masalah. Jadi yang masalah itu pendalilannya, bukan pembagiannya. Nggak masalah dia bikin berapa. Paham di sini ya? Oke. Nah, jadi nggak masalah ini, kan? Jadi sifat Allah terbagi menjadi dua, tsubutiyah dan salbiyah. Tsubutiyah artinya tetap, salbiyah tidak ada. Ya, tidak ada salbiyah. Apa? Berlawanan tsubutiyah dan salbiyah. Ini sebenarnya lebih afdal, lebih utama kita memakai istilah manfiyah. Ya, manfiyatnya nafi, ditiadakan, gak ada. Tapi karena Syekh Utsaimin sasarannya orang-orang ahlul kalam, maka dia pakai istilah salbiyah. Yang mana istilah salbiyah ini sering digunakan oleh mereka ahlul kalam. Paham ya? Oke, salbiyah. Tsubutiyah dan salbiyah.
Fastubutiyah. Ini salbiah ini maknanya manfiyah. Paham ya? Salbiah ini maknanya manfiyah. Sama aja. Tidak ada, nafi. Ya. Apa? Tubutiyah, ya, tubutiyah manfiyah enggak ada. Ya. Fastubutiyah ma athbatahu Allah Ta'ala li nafsi fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, subutiyah adalah apa-apa yang telah ditetapkan Allah kepada dirinya, baik di kitabnya yaitu Al-Qur'an dan lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis asy-syarif. Apa-apa yang telah ditetapkan Allah Ta'ala pada dirinya, baik itu di Al-Quran maupun Al-Hadith, itulah subutiyah, sifat subutiyah. Udah. Wa kulluha sifat kamal. Dan seluruhnya adalah sifat yang sempurna, seluruhnya. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada aib dari sisi manapun. Tidak ada aib dari sisi manapun. Kemudian Syekh Utsaimin memberikan contoh pada kita, kal hayah wal ilm wal qudrah wal istiwa al arsh wan nuzul ila sama'id dunya wal wajh wal yadain wa nahwu dzalik. Ya, seperti sifat al haya, kehidupan, wal ilm, ilmu, wal qudrah, kemampuan, wal istiwa al arsh, istiwa di atas arsh, bersemajang di atas arsh, wan nuzul ila sama', dan turun ke langit, wal wajah wal yadain wa nahwu dzalik, dan wajah, kedua tangan, dan yang selainnya. Ya, sempurna ini. Contohnya ini subutiyah. Tetap. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan hal apa yang wajib bagi kita ketika kita menjumpai sifat subutiyah. Ya. Apa tugas kita? Fayajibu itsbatuha lillahi ta'ala haqiqah. Maka kita wajib untuk mengisbatkannya, ya, mengimaninya, meyakininya haqiqah, dengan secara hakiki. Maksudnya apa? Bidun ditakwil, tanpa mentakwil. Ya, nggak boleh nuzul kita takwil dengan rahmat. Dua tangan kita takwil dengan kekuatan. Boleh. Wajah kita takwilkan dengan kemuliaan, nggak boleh. Ya, maka wajib bagi kita untuk mengisbatkannya, ya, menetapkannya, mengimaninya dengan secara hakiki, ala wajhil laik bihi bidal sama' wal aql, ya, pada sisi yang pantas baginya, bidalil sama' wal aql, ya, dengan dalil sama' dan akal, ya, dengan dalil sama' dan akal. Apa dalil sama' Fikri? Maksudnya dalil sama' itu apa? Al-Quran aja, Al-Quran dan hadis. Dalil sama' Al-Quran dan hadis, ya. Al-laik, yang pantas, layak. Ya. Amma sama', adapun dalil sama', ya. Faiz, apa maksudnya dalil sama', Faiz? Hah?
Maksudnya apa dalil sama tadi? Mumtaz, Hafiz. Apa? Ya pantas. Pen. Apa dalil sama pen maksudnya? Dalil sama itu apa maksudnya? Dalil sama. Sama. Apa? Apa siapa yang tahu? Apa Ikal? Al-Quran dan hadis dan sunnah itu sama. Jadi kita wajib mengisbatkan sifat Allah dikarenakan adanya dalil sama dan akal. Apa? Akal dan sunnah. Sama. Dalil akal juga. Apa? Iya, fitrah, akal. Fitrah betul lagi, fitrah. Fitrah kan memang dari hati kita. Kayak misal contohnya gitu, misalnya contohnya anak kecil, ya. Contohnya anak kecil, kenapa dia dari kecil cinta sama Allah? Padahal dia belum belajar tauhid, ya. Cinta dia sama Allah. Kenapa? Fitrahnya kayak gitu. Fitrah tuh kayak gitu. Emang murninya dia lah, murninya dia, tanpa dikotori, ya. Kayak setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Maka orang tuanya lah yang mengyahudikan dia, nasranikan dia, majusikan dia. Tapi sebenarnya semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, itu fitrah. Beda lagi dengan akal. Akal dia apa? Main logika lah dia, ya, logika. Sekarang kita dari sama ya. Belum kan? Belum habis kan? Belum. Dalilnya Tapi siapa yang izin sebelum dia? Wahyu ya? Oh iya, gorengan. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi unzila min qabl. Ya, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mana syahidnya? Syahidnya mana syahidnya? Coba. Hah? Dalil. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Aminu billah. Ahsan, barakallahu fiik. Itu syahidnya. Ya. Maka fal iman dan belum. Udah. Fal imanu billah, maka iman pada Allah, tadi yang kayak Fazli bilang tadi. Iman pada Allah yatadammanu al-iman bi sifatihi. Itu mengandung beriman kepada sifat-sifatnya juga. Ya. Wal iman bil kitab alladzi nazzala ala rasulih, dan beriman kepada kitab yang diturunkan Allah kepada rasulnya, itu juga mengandung iman bikul lima ja'a fihi min sifat, ya, min sifatillah wa qaul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang. Oh ya, tar ya. Yang mana udah ulang nih? Yang mana? Fal iman, tadi kan dalilnya, antum tahu dalilnya kan? Tahu kan? Maka iman pada Allah itu di dalamnya, ya, mengandung beriman kepada sifat-sifatnya juga, ya, mengandung beriman kepada sifat-sifatnya. Nah, dan iman kepada kitab, dan iman kepada kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, maksudnya itu Al-Quran.
dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah itu mengandung beriman terhadap apa-apa yang dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sifat-sifat Allah. Apa yang didapatkan? Beriman kepada kabar-kabar, berita-berita, kabar-kabar yang telah dikabarkan pada Rasulullah berupa sifat-sifatnya. Jadi fazli syahidnya ada dua ya, aminu billah ya, wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasul. Tiga berarti tiga. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasuluhu. Gimana? Dan beriman kepada kitabnya ya, itu mengandung beriman terhadap hal-hal yang telah dikabarkan Allah pada Rasulnya berupa sifat-sifatnya. Paham? Kemudian waqaun Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasuluhu, dan beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rasulnya, itu maksudnya yatadammanu, itu terkandung juga padanya al-iman, beriman setiap apa yang dikabarkan an mursilihi ya, dari pengirimnya, dari pengutusnya, maksudnya Allah, wa huwallahu azza wa jalla, dan dia adalah Allah azza wa jalla. Jadi ada tiga syahidnya, aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Tuh. Beriman pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya itu mengandung iman terhadap seluruh berita-berita yang dikabarkan oleh pengutusnya, an mursilihi wa huwa Allahu azza wa jalla, dan dia adalah Allah azza wa jalla. Dan ini dia dalilnya ya. Capek? Kaun itu kalau apa? Kalau kita artikan secara letterlek, kaun itu bisa keadaan, kaun ya, keadaan gitu, atau kehidupan bisa juga kaun, ayat kauniyah ya. Ya. Tapi kalau kita ngartikan secara dibacakan gini nggak paham nanti, jadi ngartikannya lebih enak gitu aja ya kan. Ya, wa amal akal, adapun dalil akal ya, fali anna Allah Ta'ala akhbar biha an nafsi, dikarenakan Allah Ta'ala mencatat ya, mencatat, karena Allah Ta'ala telah mengabarkan tentang dirinya. Allah Ta'ala telah mengabarkan tentang dirinya. Wa huwa a'lamu biha min ghairihi, dan dia adalah yang paling tahu tentang dirinya daripada selainnya, ya kan? Itu secara akal. Walaupun kita nggak boleh menjalankan syariat dengan akal, nggak boleh. Tapi inilah maksudnya, kenapa begitu kuatnya lah, sampai dari akal pun bisa gitu, sampai dari akal pun bisa.
Apa? Oh. Wa huwa a'lamu biha min ghairihi. Dan Allah adalah zat yang paling tahu tentang dirinya daripada selainnya. Ya. Wa asdaqu qilan, dan zat yang maha jujur perkataannya. Wa ahsanu haditsan, dan yang paling baik ucapannya. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditsa. Itu dalilnya. Surat An-Nisa, ya kan Surya? Atau kan lagi hafal surat An-Nisa kan, Surya? Iya. Yang maha benar perkataannya, ucapannya. Dia maha baik. Sama aja lah. Itu baik, indah, jujur, sama aja. Fawajaba itsbatuha lahu kama akhbara biha, ya, kama akhbara biha min ghairi taraddud. Maka wajib menetapkannya kama akhbara biha, sebagaimana yang telah dikhabarkan, min ghairi taraddud, tanpa ragu-ragu. Taraddud artinya ragu-ragu. Maka wajib menetapkannya kama akhbara biha, sebagaimana yang telah dikhabarkannya, min ghairi taraddud, tanpa ragu-ragu. Sebagaimana yang telah dikhabarkannya. Ragu-ragu. Hah? Sebagaimana yang telah dikhabarkan, min ghairi taraddud. Kabar. Tanpa ragu-ragu. Ya, lanjut ya. Fa inna taraddud fil khabar innama yata'atta hina yakunul khabar shadiran mimman yajuzu alaihi al-jahl awil kadhib awil aib. Ya. Dikarenakan ragu-ragu dalam menerima sebuah berita itu diperbolehkan hanya dari orang yang bodoh, orang yang dusta, dan orang yang lemah. Boleh kita ragu-ragu dalam menerima berita dari orang ketiga ini. Ya, bodoh, apa? Dikarenakan ya. Anak kenceng kali ya? Iya. Soalnya kita mau selesai. Ntar lagi mau ujian kan? Ujiannya itu pas aja. Oh iya. Boleh. Tapi nanti ada pembahasan bantahan pada Asy'ariyah nanti. Lama ya? Hah? Oh iya. Besar kali. Kita double itu jangan. Asma aja. Kita double itu jangan. Asma Osima lah ada dua. Sifat aja. Asma nggak usah. Asma kita baru. Asma. Tapi yang awal-awal. Yang awal. Asma yang awal. Wih, kita dapat masuk. Jangan bikin kemper susah. Kita dua aja yang asma. Iya. Oke. Jadi waktu itu min khilaf ila khilaf. Iya. Berarti? Oh, 1-2 asma, 1-2 sifat. Enggak. Min khilaf ila khilaf. Iya. Wah, kamu. Baru nyambung dia.
Enggak. Itu aja, Sat. Canda. Sambungin gini lah. Sampul aja tapi. Boleh aja ya. Itu bersalah. Oh, kameranya. Nah, nampak muka gantengnya. Ini kan istri. Dalam lu ya ganteng banget. Ganteng. Giling. Oh, alah kameranya. Kameranya ganteng nanti. Siap mengganteng. Nah, tadi mana yang belum? Dikarenakan ragu-ragu dalam menerima sebuah berita itu hanya diperbolehkan ketika menerima dari orang yang bodoh, yang pau, jahil, awil kadhib, yang dusta, yang bohong, awil aib, orang yang lemah. Ini banyak akhir Bodoh. Maksudnya orang yang lemah. Bohong. Bikin apa itu? Bohong. Ya, bohong. Bohong. Oh iya. Kan ya tak tanya apa? Ya tak gitu ya tak. Ya ta'atta. Ya ta'atta. Oh iya. Artinya berasal bisa datang atau berasal, ya. Tapi anak terjemahkannya, makanya anak terjemahkannya nggak letterlek ini. Ya, anak terjemahkannya sembarang, bebas. Pokoknya yang dipahami aja lah. Ya. Bahasanya mudah dipahami aja. Ah. Apa? Ya. Kalau soal di Sodiron sama artinya berasal juga. Ya ta'atta sodiron. Ya, jadi wa kullu hadhil uyubi thalatha, maka ketiga aib ini, ya, uyubi thalatha, maka ketiga aib ini jahal, kadzib, al-aib, ya, mumtani'ah fi haqqillahi azza wa jalla, ini kosong dari Allah Ta'ala, nggak ada, dinafikan dari Allah Ta'ala, dari sifat Allah Ta'ala, mumtani'ah, ya. Aduh, asli dari anak masalah kamera tadi itu. Maksudnya Allah suci dari ketiga sifat ini, mumtani'ah, suci, itu maksudnya. Atau mustahil bagi Allah, ya, mumtani'ah, ya. Inilah jahal, kadzib, aib tadi, ya, ya, mumtani'ah fi haqqillahi ta'ala. Maka ketiga aib ini itu mumtani'ah, mustahil pada sifat Allah Ta'ala, ya. Fawajaba qabul khabarihi ala ma akhbara bi. Maka kita wajib menerima khabarnya, menerima kabarnya sesuai dengan telah yang dikabarkan. Ya. Nah, nih dari serakal. Ya. Siap. Ada lagi. Wa hakadha naqul fi ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala. Rasa bocok. Udah tahmid. Hah? Udah tahmid. Apa? Udah tahmid. Ubah. Enggak. Ya, demikian pula apa yang dikatakan terhadap berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula apa yang kita katakan terhadap berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulangi lagi ya. Demikian pula
apa yang kita katakan terhadap berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, fa inna Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam a'lamun nas, dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling tahu, a'lamun nas. Hah? Ya. A'lamun nas bi rabbi, orang manusia yang paling tahu tentang Rabb-nya. Ya. A'lamun nas bi rabbi, manusia yang paling tahu tentang Rabb-nya. Wa asdaqahum khabaran, dan orang yang paling benar beritanya. Ya, dan orang yang paling benar beritanya. Wa asdaqahum khabaran. Wa ansahuhum iradah. Wa ansahuhum iradah, dan orang yang paling tulus niatnya. Iradah maksud niat. Wa ansahuhum iradah, dan orang yang paling tulus niatnya. Wa afsahuhum bayana, dan orang yang paling jelas keterangannya. Bayana, dalam menjelaskan, paling fasih. Nah, fasih. Fawajib qabul ma akhbara bihi ala ma huwa alaih. Ya, maka wajib menerima berita dari beliau sallallahu alaihi wasallam apa adanya. Dah selesai ya? Yes. Nah, maka wajib bagi kita menerima berita dari beliau sallallahu alaihi wasallam apa adanya. Iya. Ya, kita masih ada sifat salbiyah. Salbiyah tadi apa? Manfiyah. Maksudnya itu sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah, ditindakkan oleh Allah. Tidak ada. Nah, tidak ada. Salbiyah. Apa? Iya. Iya. Talkhisnya apa Fikri? Talkhis, kesimpulan pelajaran hari ini. Udah, sebenarnya sifat Allah itu bagi berapa? Ah, dua, apa tuh? Subutiyah. Iya. Boleh nggak kita mentaksim ini? Padahal Al-Quran, hadis, perkataan tabi'in nggak ada mengatakan pendalilannya. Ya, boleh-boleh aja. Yang penting pendalilannya, ya. Sebagaimana tadi yang contoh, misalnya si Fikri nih, dia kisah Firanda nanti ya, Jessica, dia bikin kitab. Misalnya dia bilang kedzaliman ada 3, gini nggak masalah bagian itu, ya kan? Itu gunanya untuk apa? Untuk takrib, untuk lebih mudah memahami orang-orang. Tauhid juga, ya. Tauhid ada 3, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kemudian ulama membuat 2 kaidah. Rukun sholat ada berapa rukun sholat? Saya ada 7. Nah, itu dari mana dapatnya? Iya, itu dari istiadatnya ulama supaya memudahkan kita. Oh, ini rukun-rukunnya ya. Padahal nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya dari Quran maupun kataan tabi'in, nggak ada, ya kan? Nah, begitulah. Tubutiyah dan salbiyah. Apa tuh tubutiyah?
dia menetapkan sifat-sifat Allah seperti apa yang ditetapkan oleh Al-Quran atau Rasulullah. Iya, itu tubutiyah. Ya, sifat-sifat yang tetap bagi Allah sebagaimana yang telah Allah kabarkan baik dari Al-Quran maupun hadis. Ya, apa dalilnya? Dari as-sama' wal aql, dari sama'. Syahidnya mana syahidnya? Ah, terus wa rasulihi. Ah, itu dia syahidnya. Kemudian dari akal apa dalilnya? Dari akal. Sebenarnya kita nggak boleh. Allah itu beritahu tentang dirinya. Iya. Jadi ada yang tahu dan beritahu sendiri. Iya. Jadi kita harus meyakininya tanpa taradud. Apa taradud? Ragu-ragu. Kenapa? Karena ragu-ragu dalam menerima sebuah berita hanya boleh ya berasal dari orang yang bodoh, jahil, kemudian kadhib, dusta, kemudian al-ain, orang yang lemah. Itu kita boleh ragu-ragu ketika menerima sebuah berita dari mereka. Boleh gitu. Tapi kalau yang misalnya Allah, wa man ahsadaku minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila, enggak boleh. Ya. Kemudian Nabi, mana sifat Nabi? Fikri, sifat Nabi SAW Jauh dari itu. jauh dari itu. Jadi wajib kita terima kabar. Oh, sanda barakallahu fiik. Baik, selesai ya. Subhanallah hamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.